Gadis secara tidak sengaja membuka laci ayahnya. Menemukan bahwa laci itu penuh dengan sertifikat kehormatan. Salah satunya yang paling mencolok adalah sertifikat guru terbaik di Dacia. Hingga saat ini, gadis baru menyadari bahwa ayahnya yang menderita demensia sering mengatakan bahwa mantan muridnya kini memimpin kemajuan ekonomi Dacia selama 20 tahun. Ternyata benar. Satu-satunya keinginan tua ayah sekarang adalah untuk bertemu dengan mantan muridnya sebelum ajal menjemput. Gadis memutuskan untuk memenuhi keinginan ayahnya. Namun dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertemu tokoh-tokoh yang memimpin perkembangan Dacia. Ternyata kebetulan mereka bertemu. Mantan sekretaris partai langsung mengenali ayahnya dan menceritakan bahwa ayahnya dulu pernah mengajar di desa mereka. Semua itu diceritakan kepada gadis itu selama 20 tahun penuh, bahkan melahirkan orang terkaya di Dacia, tokoh terkemuka dalam industri bangunan dan teknologi. Dia dengan kekuatannya sendiri berhasil mendidik 8 anak di pegunungan menjadi tulang punggung negara. Tahun di mana 8 orang berhasil berkembang, ayah langsung dinobatkan sebagai guru terbaik di bangunan. Kepala desa memberitahu gadis itu, besok mereka akan bertemu di desa Panlong untuk mengadakan pertemuan. Dia berharap gadis itu bisa membawa ayahnya. Meskipun tidak mengerti apa yang dimaksud kepala desa, ayahnya tetap tersenyum setelah mendengarnya. Gadis yang melihat ayahnya seperti itu menyadari bahwa yang paling diinginkan ayah adalah melihat 8 anak itu. Maka gadis itu membagikan kisah ayahnya, diunggah ke internet. Dengan harapan melalui internet, kisah ayahnya dapat tersebar, agar 8 orang itu bisa memperhatikan. Namun, hal yang tidak terduga bagi gadis itu, dia menyebut dirinya sebagai ayah. Tindakan guru terbaik di bangunan malah menimbulkan kehebohan di internet. Banyak netizen mengkritik gadis itu. Namun gadis itu sama sekali tidak peduli. Pada akhirnya, ketika dia pertama kali mengetahui berita ini, dia juga mulai meragukan ayahnya. Sementara itu, salah satu murid ayahnya sekarang telah menjadi insinyur konstruksi utama bangunan paling terkenal. Meskipun sudah begitu banyak tahun berlalu, dia masih jelas ingat kata-kata yang dulu dikatakan oleh mentornya. Mentornya pernah memberitahu saya satu kalimat, apakah peluncuran satelit sulit? Namun para leluhur kita menggunakan SIPOA menghitung orbit satelit. Setelah berhasil meluncurkan satelit pertama, semua orang di negara ini tidak akan lagi percaya bahwa di dunia ini ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Solusinya ada di sana. Hanya saja kamu belum melihatnya. Lalu bagaimana cara melihatnya? Jembatan Dacia. Mungkin solusinya ada di belakang kita. Hanya saja kita tidak berbalik. Mungkin berada tepat di bawah kaki kita. Hanya saja, kita tidak merunduk untuk menjelajahi. Saya selalu mendengar Anda menyebutnya. Saya dulu seperti rumput kering yang hampir mati. Sosok seperti itu. Maka saya bertekad menjadi pohon besar yang menjulang. Dia hanya seorang guru desa kecil. Oh, selalu di bibir. Tidak mungkin. Desa Panlong. Coge. Saya dulu adalah rumput kering yang hampir mati. Itu datang seperti hujan. Maka saya bertekad menjadi pohon besar yang menjulang. Saya ingin menemukannya. Dia pergi lagi seperti angin. Bukankah itu Xia Zonggong? Selalu di bibir. Mencari orang itu selama lebih dari 20 tahun. Asisten yang mendapat informasi segera memberitahu kepala insinyur tentang pesan ini. Namun gadis itu sama sekali tidak menyangka. Opini yang mencarinya di internet sudah menyebar ke sekolah. Siswa sekolah lain mengejek kesombongan gadis itu. Berani menyebut ayahnya sebagai guru nomor 1 di Dacia. Dan kepala sekolah sangat marah terhadap perilaku gadis itu. Marah yang tak terbendung. Perilaku gadis ini telah merusak reputasi sekolah, menyebabkan dampak serius. Dia memanggil wali kelas gadis itu, siap untuk mengeluarkan gadis dari sekolah. Saat adik kelas terbaik mendengar berita ini, dia segera pergi ke rumah gadis untuk memberitahunya. Kakak kelas, apa yang sebenarnya terjadi? Kataku. Semuanya benar. Sekolah sedang mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Mengatakan kakak kelas telah mencemarkan nama universitas. Aku ingin mengeluarkanmu dari sekolah. Saya masih ingin melakukannya. Kakak kelas, ayahku tidak pernah peduli dengan pembelajaranku. Hanya setelah pulang kerja sehari-hari, menjemputku pulang sekolah. Kemudian saya masuk ke Universitas Jinghai. Mulai mengejar gelar master lagi. Selalu mendapatkan beasiswa. Terhadap semua ini, saya selalu merasa semuanya berjalan lancar. Namun sekarang saya baru menyadari, ternyata ayahku, tanpa disadari, telah mengajari saya begitu banyak. Ayah, dia begitu kasihan. Sayang, jadi mulai sekarang, kamu harus belajar dengan baik. Hanya masa depan yang bisa membantu. Lebih banyak orang seperti itu. Dahulu di mataku, dia hanya seorang ayah yang hebat. Namun sekarang aku baru menyadari, bahwa dia lebih dari itu. Seorang guru yang merawat dengan lembut dan tanpa suara. Kataku, semuanya benar. Aku tahu, kakak kelas. Ayahku adalah kepala stasiun televisi Qinghai. Saya akan membantu kamu. Istri, ambil jasku. Besok pagi aku akan pulang ke desa Panlong. Sudah meninggalkan selama belasan tahun. Pulang untuk apa? Menemukan Guru Chu. Apa Guru Chu sudah ditemukan? Sudah hilang selama lebih dari 20 tahun. Ya, dia menderita penyakit pikun. Dan penyakit dasar lainnya.
Takutnya waktu tidak banyak lagi. Aku adalah kepala desa Panlong. Di bawah kesaksianku, Guru Chu telah melatih generasi orang berbakat. Setelah 20 tahun, segalanya telah berubah. Aku mengatur pertemuan di desa Panlong. Pada masa lalu, anak-anak nakal itu, di depan Guru Chu, memamerkan hasil perjuangan mereka. Senang sekali. Wah, suka banget dengan pakaian ini. Aku tidak akan melupakannya, sudah 20 tahun. Aku, Lao Sang, bisa membawamu keluar dari gunung. Tinggal di rumah ini sekarang. Bisa bertemu lagi dengan Guru Chu dan teman-teman seangkatannya. Pertemuan yang dinanti. Kita pasti harus pergi. Kita tidak pernah lupa. Guru Chu adalah orang yang sangat berjasa bagi anakku. Pahlawan besar. Jangan pura-pura. Jika kalian benar-benar merasa Guru Chu, dia adalah orang yang berbudi. Mengadukan Guru Chu, Chu Sixi, bahkan meminta Universitas Dinghai untuk mengusirnya. Apa? Jika bukan karena Guru Chu pada saat itu, bagaimana mungkin anakmu keluar dari pegunungan? Desa Panlong tidak akan memiliki orang yang kehilangan nurani seperti ini. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Ayahku sudah tidur. 6.600. Tunggu kamu lagi. Bos Wang. Ayahmu. Grup Wang. Moodnya bagus. Bos Wang. Bos Wang, hari ini grup saya menandatangani kontrak dari Afrika. Dan juga, tidak membicarakan hal lain. Seseorang berpura-pura menjadi guru Tuan Wang. Mengirimkan surat kuasa kepadaku. Hal-hal sepele seperti ini. Lebih baik tidak bicara. Tidak ada. Supaya Pak Wang tidak marah padaku. Semua hal kecil harus dilaporkan. Ayah, sudah begitu malam. Kamu belum istirahat. Aku akan memukulmu, si serigala mata putih. Ayah, jangan pukul aku. Ayah, serigala mata putih. Ayah, apa yang terjadi padamu? Hampir merugikan Wang Dinghai saya. Kamu benar-benar mengecewakan. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Kamu berasal dari desa Panlong. Di lembah kecil itu, ada seorang guru lagi bernama Chuge. Kamu malu dengan latar belakang yang tidak diketahui orang. Kamu merasa malu, bukan? Ayah, apa yang kamu katakan? Mengapa kamu mengadukan putri Guru Chu ke pengadilan? Mengapa kamu tidak mengakui Guru Chu? Mengapa kamu begitu? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayah. Menemukan Guru Chu. Kamu mengadukan orang itu. Dan masih berani bertanya padaku. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Ada seorang gadis di internet. Mengatakan bahwa kamu adalah murid ayahnya. Akan mengadakan pertemuan besok. Aku pikir Pak Wang berasal dari keluarga terhormat. Bodoh. Hampir merugikan saya, Wang Dinghai. Menjadi orang yang kehilangan nurani. Jika bukan karena Guru Chu pada waktu itu, saya bahkan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dia, aku minta maaf. Juga ayah. Pergi. Bos Wang, saya tidak tahu. Segera siapkan mobil. Saya akan pulang ke desa Panlong. Itu adalah rumah saya. Pulang ke rumah. Kamu diam. Impianmu untuk menjadi seorang pengusaha di masa depan. Guru Chu benar. Saya pasti akan menjadi pengusaha besar di masa depan. Bertahanlah. Muridmu mencuri apel yang saya tanam. Aku minta maaf. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang guru? Bagaimana bisa menghasilkan sekelompok pencuri? Murid-murid saya bukan pencuri. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Tetapi Guru Chu hanya mendapat gaji 400 yuan sebulan. Gajinya hanya 400 yuan. Kamu. Guru Chu. Semuanya untukmu. Siapa yang melakukannya? Kejadian Chu Sixi sangat buruk. Ini adalah kasus pertama dalam 100 tahun sejak berdirinya sekolah kami. Bukan. Bahkan mengatakan ayahnya di internet. Sebagai guru nomor 1 di Daxia. Dan sekarang, Wang Group mengirimkan surat pengacara. Surat ini tidak hanya menuntut Chu Sixi menabrak mobil MR Wang. Dan dia akan menuntut Universitas Jinghai kami. Tutup. Bertindak sewenang-wenang. Sekarang hanya, Tuan Wang mengirimkan surat pengacara. Tetapi Chu Sixi masih mencemarkan nama pahlawan wanita. Xia Keren. Hari ini adalah 1.
Besok 10 ini akan menjadi 100. Terlalu jahat. Hahaha.